Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman Java. Kalau sebelumnya nih, kita kan sudah bahas tentang operator kondisional ya. Kemarin operator ternary ya. Sekarang kita akan ulas masuk di percabangan teman-teman. Yang mana nanti kita akan punya banyak sekali kondisi. Ya, untuk percabangan yang pertama ini, kita akan ulas tentang if else ya. Jadi statement if else gimana nanti pembahasannya di pemrograman Java. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk if else ini teman-teman, dia ada strukturnya nih. Jadi kita nanti akan coba pecah menjadi 3 bagian untuk pembahasan if else ini ya. Yang pertama nanti kita akan ulas tentang satu kondisi ya. Jadi ketika kita punya suatu kondisi, maka kita akan menampilkan aksi tertentu ya. Ya contohnya nih di kehidupan sehari-hari, kita belanja ya. Semisal saya belanja 100.000, ternyata di toko itu ketika saya membeli minimal pembelian 100.000 mendapatkan diskon 10% ya. Nah, itu nanti kita bisa memanfaatkan si statement if ini teman-teman. Tapi kondisinya cuma satu aja. Kalau kita belanjanya minimal 100.000 atau lebih ya, kita dapat diskon 10%. Kalau enggak ya udah tetap bayar sesuai dengan harga yang kita beli kayak gitu. Untuk yang kedua kita ada 2 kondisi teman-teman. Ya, kalau 2 kondisi kita nggak cukup menggunakan if saja ya. Jadi di sini ada if jika kondisinya seperti apa. Semisal tadi ya kita belanja minimal 100.000 ya, kita akan mendapatkan aksi apa ya? Kita dapat diskon 10% ya. Kalau tidak, semisal nih di sini kita mau tampilkan Anda beli kurang dari 100.000. Anda tidak mendapatkan diskon gitu ya. Berarti kita punya 2 kondisi. Kalau kondisi terpenuhi maka akan ditayangkan di sini atau aksinya akan dilakukan di sini. Entah itu proses atau itu cuma menampilkan tulisan, yaitu ada di sini. Tapi kalau kondisinya nggak terpenuhi, dia akan tampil di sini ya. Jadi ada 2 kondisi. Nah, nggak cuma 2 kondisi aja teman-teman. Untuk if else ini kita bisa lebih dari 2 kondisi. Kalau kondisinya itu lebih dari 2, maka nanti seperti ini strukturnya teman-teman. Jadi kondisi yang pertama, semisal pembelian lebih dari atau sama dengan 100.000 dapat diskon 10% ya. Kalau lebih dari 500.000 ya, semisal dapat 15%, lebih dari 1 juta ya dapat berapa persen dan terusnya ya. Itu kita bisa memanfaatkan struktur yang ini. Jadi if kalau tidak memenuhi, else if, kalau semisal tidak memenuhi lagi, bisa tambahkan else if lagi, nanti yang terakhir kalau pengen ya dikasih else gitu teman-teman. Jadi seperti itu untuk struktur dari programnya. Nah, biar kita nggak bingung-bingung, kita langsung masuk ke IDE ya, kita langsung ngoding teman-teman. Biar bisa kita langsung implementasikan dengan menggunakan pemrograman Java ya. Nah, di sini saya menggunakan IDE NetBeans ya teman-teman. Silahkan kalian buat project baru ya. Tadi saya sudah buat projectnya. Sekarang kita langsung masuk ke scriptnya ya. Nah, di sini untuk pembahasan tadi kan tentang harga ya. Contoh nih, saya punya sebuah variabel, tipe datanya integer ya. Karena saya nanti nggak pengen ada koma-komanya, saya kasih nama total. Untuk deklarasi awal saya kasih nilai 200.000. Nah, di bawah sini saya akan menampilkan teman-teman total pembelian. Total belanja lah ya. Total belanjanya untuk variabel total. Kalau ini saya jalankan, dia akan menampilkan total belanja 200.000. Kalau totalnya ya, nilainya kita ubah menjadi 100.000. Kita jalankan, dia akan tampil total belanja 100.000. Kalau kita pengen menampilkan ada RP-nya ya, tambahkan aja di sini RP titik spasi. Ini saya besarkan sedikit. Oke. Kalau kita jalankan total belanja RP 100.000 kan gitu teman-teman. Konsepnya kan gitu ya. Atau di sini totalnya saya hapus aja lah belanja gini. Biar nggak panjang-panjang ya. Ini biar bisa saya geser. Belanja 100.000. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya kondisi seperti tadi ya. Jika pembelian lebih dari atau sama dengan 100.000 maka dapat diskon ya. Berarti di sini kita bisa memberikan if teman-teman. Jika, nah formatnya kan gini. Kondisinya apa jika si variabel total itu nilainya lebih dari 100.000 atau lebih dari atau sama dengan 100.000. Maka di sini kita tampilkan shout. Ya, shout dulu ya, kita tampilkan dulu apakah kondisinya berjalan dengan baik. Anda dapat diskon. Atau andanya saya hapus ya, biar nggak panjang-panjang. Dapat diskon 10%. Oke, kalau sudah kita coba jalankan ya. Dapat diskon 10%. Kenapa kok dapat 10%? Ya, karena kita belanjanya 100.000. Kondisinya jika kita belanjanya itu lebih dari atau sama dengan 100.000, maka dapat diskon 10%. Tapi nih semisal ya, saya belanjanya cuma 70.000 ya.
Kalau kita jalankan belanjanya 70.000, kita nggak dapat diskon. Dan yang ada di dalam if ini, dia nggak dijalankan. Karena dia tidak memenuhi syarat yang ada di sini. Kondisinya tidak sesuai. If kan jika tuh teman-teman. Jadi gerbang kita masuk ke dalam sini adalah kondisi ini. Kalau kita nggak sesuai dengan kondisi yang ada di sini, maka kita nggak akan menampilkan ini. Yang di dalam sini dianggap tidak ada. Gitu teman-teman. Konsepnya kayak gitu. Nah sekarang kita coba kombinasikan dengan operator penugasan kemarin ya teman-teman. Jadi nggak cuma ada narasinya, nggak cuma ada dapat diskon 10% ya. Kalau kita belanja semisal lebih dari 100.000, nggak cuma muncul tulisan dapat diskon 10%, tapi di sini akan tampil Anda harus membayar berapa. Jadi yang 100.000 ini nanti sudah diproses dengan 10% ini. Ya, berada di mana itu rumusnya? Rumusnya ada di dalam sini. Jadi ketika kondisinya itu terpenuhi, jika total yang kita belanjakan itu lebih dari atau sama dengan 100.000, maka di sini akan kita berikan operator penugasan. Kalau total saat ini, kita buat diskonnya dulu deh. INT, diskon, itu adalah 10%, ya 10/100 dikali dengan variabel total. Nah di sini 10%-nya saya kasih kurung biar dia nggak lari ya teman-teman ya. Biar 10% dulu baru dikalikan dengan total ya. Nah baru nih si variabel total dia akan mendapatkan diskon, berarti akan dikurangi dengan diskonnya. Baru kita ketemu berapa yang harus kita bayar ya. Jadi untuk total min sama dengan diskon. Ya, kalian ingat ya, total min sama dengan diskon itu artinya total saat ini itu adalah total yang tadi yaitu 100.000 dikurangi dengan diskon. Dia akan menghasilkan variabel total yang terupdate ya, yang sudah dikurangi dengan si variabel diskon. Diskon itu berapa? Diskon itu adalah 10% dikali dengan total gitu. Dia akan diproses kalau ya si variabel total itu lebih dari atau sama dengan 100.000 teman-teman. Gitu ya. Dan di bawah sini kita tampilkan apa ya? Akhir ya. Jadi bayar yang harus dibayar terakhir itu berapa ya? Setelah ada diskon itu akhirnya berapa gitu. Di sini variabel total. Ya, di sini akan ditampilkan total belanjanya adalah yang sesuai di sini. Kalau ternyata totalnya itu lebih dari 100.000, maka akan dipotong 10%. Dan totalnya yang akhir maksudnya setelah didiskon akan ditampilkan di sini gitu. Ya, coba kita jalankan. Anda dapat diskon 10% ya. Nah, di sini kok masih tetap 100.000 ya, teman-teman. Kita berarti harus menampilkan diskonnya dulu. Kayaknya di diskon ini ada sesuatu yang ganjal ya. Coba diskon. Kita tampilkan si diskon. Apakah diskon nilainya 0? Nah ini ya. Masalahnya ketemu teman-teman. Kenapa kok diskon ini nilainya 0 ya? Soalnya integer 10/100 ya. Itu integer. Jadi 0, sekian dihitung 0 dan 0 dikalikan dengan total itu pasti hasilnya 0. Berarti ini nggak boleh integer. Kita akan ubah menjadi double. Yang di atas di sini kita ubah menjadi double juga. Ya ini tipe datanya ya. Oke, kalau sekarang kita jalankan ya diskonnya masih 0,0 ya. Atau rumusnya kita ubah aja teman-teman. Jadi 10 kita kalikan dengan total. Setelah itu baru kita bagi dengan 100. Biar diskonnya muncul ya. Diskonnya muncul. Jadi 10% ya. 10 kali total dibagi dengan 100. Ya sama aja ya. 10/100 kali total sama aja. Ya, jadi untuk 100.000 itu diskonnya 10.000 sehingga akhirnya tinggal 90.000 gitu ya. Berarti diskonnya di sini sudah ya, kita hapus aja. Sudah beres prosesnya. Nah, di sini akhirnya kita berikan RP. Oke. Nggak apa-apa ya teman-teman, biar kita juga tahu troubleshootnya kalau ada error itu seperti apa mengatasinya. Kita urutkan dari atas, mana prosesnya, alurnya seperti apa baru ketemu ya. Oke, belanjanya 100.000, dapat diskon 10%. Ya, akhirnya bayarnya berapa? Ya 90.000 ya. 100.000 dikurangi 10% dari 100.000. 100.000 dikurangi 10.000 hasilnya 90.000. Oke, next. Gimana kalau semisal saya belanjanya cuma 70.000? Kita jalankan, ya udah. Ya kita belanjanya 70.000, akhirnya ya tetap 70.000, nggak dapat diskon gitu ya teman-teman. Oke, ya sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pengkondisian yang kedua ya. Kita punya dua kondisi. Jika kondisinya seperti ini maka aksi. Jika tidak maka aksi. Ya berarti kondisinya ada dua teman-teman. Nah di sini kan cuma ada if aja ya. Totalnya segini,
maka ini. Nah, sekarang kalau ada else-nya atau kondisinya lebih dari 1 atau kondisinya 2 ya teman-teman. Di else ini kita bisa melakukan apapun. Jika ternyata si total itu nggak lebih dari atau sama dengan 100.000, maka apa yang harus kita aksikan ya? Apa yang harus kita tayangkan ya? Biar dia nggak moro-moro cuma gini aja. Ada pengecualiannya. Jadi di sini kita semisal tampilkan tidak dapat diskon. Oke, jadi kalau kita jalankan, kita belanja kurang dari 100.000, dia ada tulisannya tidak dapat diskon gitu. Kalau if aja tadi kan kita nggak bisa menampilkan ini ya teman-teman, gitu. Jadi akhirnya harganya tetap dengan yang ada di sini. Gitu. Kalau kita belanjanya 200.000, otomatis yang di sini nggak akan ditampilkan karena kondisi yang di sini sudah terpenuhi. Kita jalankan. Belanjanya 200.000 dapat diskon 10% dan kita 10% dari 200.000 itu kan 20.000 ya. Berarti di sini dikurangi 20.000 menjadi 180.000 gitu. Oke, itu ya teman-teman untuk if else. Sekarang lanjut. Kalau kita punya lebih dari 2 kondisi, jadi ada if, ada else if dan juga ada else. Kondisinya 3 teman-teman. Jadi kita diskonnya nggak cuma 1 misalnya. Tokonya lagi bagi-bagi hadiah, bagi-bagi diskon ya. Diskonnya itu sampai 3 kali ya. 10%, 15% sama 20% nih. Yang awalnya di sini if totalnya lebih dari 100.000, sekarang kita berikan lagi di sini. Jadi di sebelumnya else, kita berikan else if. Ya, jadi formatnya seperti ini. Jika total ternyata kita belanjanya itu lebih dari atau sama dengan 250.000, maka kita akan mendapatkan else ya. Ini else. Ya, salah ketik tadi, tipu. Terus di sini kita akan coba copy paste aja teman-teman. Yang di if kita copy, kita pastekan di sini. Ya, dapat diskon 15% ya karena belanjanya lebih banyak ya. Jadi ini 10-nya kita ganti menjadi 15%. Ya, terus di sini dia akan tampil totalnya berapa ya. Contoh ya, kalau belinya cuma 200.000 ya hasilnya tetap seperti ini. Kalau saya belinya 300.000 ya, kita akan dapat diskon 15%. Kita jalankan, belanja 300.000 dapat diskon kok cuma 10% ini ya. Coba kita lihat di sini. Oh iya teman-teman, kalau kita if else, kalau kita kondisinya sudah terpenuhi yang di atas, maka kondisi di bawahnya tidak akan diproses ya. Kalau di sini 300.000 kan pasti di sini dicek. Apakah 300.000 itu lebih dari atau sama dengan 100.000? Ya, terpenuhi. Maka sampai sini else if-nya nggak akan diproses. Ya gimana cara mengatasinya? Caranya kita balik aja, kondisi yang terbesar kita taruh di atas ya. Ya berarti di sini 250.000 mendapatkan diskon 15%. Dan di sini 10-nya kita ubah menjadi 15. Terus kalau yang 100.000 kita taruh di yang nomor 2, dapat diskon 10%. Ya, kalau kita jalankan, kita sekarang belanjanya berapa? Semisal 100.000 dulu ya. Berarti dapat diskonnya 10%. Oh iya, ini teksnya belum kita ubah ya, masih 15. Kita ubah jadi 10. Yang ini 15, coba kita jalankan. Belanja 100.000 dapat diskon 10%. Akhirnya tinggal 90.000 ya. Kalau kita belanjanya 300.000, ya dia kan lebih dari 250.000 nih. Harusnya diskonnya 15% ya. Ya, diskonnya 15%. Ya, terakhir nih, kalau semisal saya punya diskon 20% pembelian di atas 600.000 ya. Berarti di sini kita kasih aja. Ini else if. Di atasnya sini kita buat satu if lagi. Oke. Ini else-nya kita taruh atas. Oke. Jika pembelian total itu lebih dari atau sama dengan 600.000, maka kita akan mendapatkan diskon 20%. Ini kita copy. Kita taruh di sini. 15-nya kita ubah menjadi 20%, tulisannya kita ubah menjadi 20%. Kalau sudah, sekarang kita jalankan. Kalau kita belanjanya masih 300.000, kita cuma dapat 15%. Kalau saya belanjanya 700.000, kita jalankan, kita dapat diskon 20% gitu teman-teman. Nah, tapi kalau ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan ditampilkan tidak dapat diskon teman-teman. Ya contoh, saya cuma beli 90.000 ya, 90.000 kan kurang dari 100.000 ya, berarti kita nggak dapat diskon. Kalau kita jalankan, Anda tidak dapat diskon, akhirnya tetap 90.000 gitu teman-teman.
Ya, sekarang gimana caranya biar si total ini kita inputkan menggunakan inputan keyboard, teman-teman. Ya, kita akan memanfaatkan si scanner. Kalau kalian ingat, kita berarti harus import dulu untuk si library scanner. Caranya import. Letaknya ada di java.util.scanner. Nah, kalau sudah kita import, sekarang harus kita deklarasikan di sini, teman-teman. Jadi caranya scanner, kita harus punya identifier, saya kasih tulisan masuk. Itu adalah new scanner. Parameternya adalah system.in. Nah, ini script untuk inputannya, teman-teman. Nah, sekarang untuk total kita nggak perlu memberikan angka seperti ini. Tinggal kita panggil aja identifier masuk, otomatis langsung menuju ke library scanner. Karena kita ingin menginputkan double, berarti .next double. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Tapi kalau kita jalankan, dia masih kosongan nih di sini. Tapi sudah bisa kita berikan angka, misal 20.000. Ya, belanja 20.000, tidak dapat diskon, akhirnya segini. Nah, tapi biar nggak kosong, sebelumnya kita input, kita berikan narasi dengan menggunakan system.out.println, atau kita langsung ketik aja shortcutnya ya, tab total, kita berikan gini aja, sama dengan learn-nya kita hapus, teman-teman. Ya, jadi setelah tulisan total ini muncul, dia akan melakukan proses ini. Jadi variabel total akan diberikan fitur inputan data, dan inputan nanti akan masuk ke variabel total yang akan diproses di bawah sini. Kalau kita jalankan, tampil di sini total belanja 1 juta. Ya, kita jalankan belanja 1 juta dapat diskon 20%, ya. Akhirnya kita tinggal membayar 800.000 gitu. Coba angka sekali lagi ya, 700.000. Belanjanya 700, kita dapat diskon 20%, akhirnya segini ya. Sekali lagi ya, saya cuma belanja 240.000. Belanjanya segini, dapat diskon cuma 10% ya, karena masih kurang dari 250.000, akhirnya segini hasilnya. Ya, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita untuk if else, lumayan panjang gak masalah, yang penting kita dapat poinnya ya teman-teman. Studi kasusnya juga udah dapat langsung ya kita teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan if else kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.